Musa alaihissalam, beliau berkata kepada Jibril, sampaikanlah kepada Allah, saya ingin sekali mengetahui keadilannya Allah yang terjadi di depan mata saya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Musa melalui Jibril alaihissalam, bahwasanya engkau tidak akan mampu, hai Musa. Kau tidak akan sabar kalau mau melihat kejadian langsung lalu mau nilai keadilan Allah di situ. Kata Musa, saya akan berusaha. Dengan taufik dari Allah saya akan bersabar. Allah SWT akhirnya mengiyakan Musa AS dan menyuruh Musa mendatangi sebuah mata air di padang pasir. Mata air ini airnya sangat deras dan tidak ada pemiliknya di padang pasir. Pada saat itu Musa ke sana, tugasnya Musa hanya melihat, enggak lebih daripada itu. Musa AS pergi ke mata air itu, saudara seiman, kemudian di situ Musa AS memantau dari jauh. Enggak lama kemudian datang orang pertama, penunggang kuda. Penunggang kuda ini haus, turun dari kudanya, minum air. Di pinggang sebelah kirinya ada kantong berisi dinar, uang yang bernilai mahal pada saat itu dari emas. Waktu dia minum, jatuh kantong itu. Dan orang ini tidak sadar kalau kantongnya jatuh. Kantong uangnya tadi jatuh. Habis minum dia naik ke kudanya lalu dia pergi. Ini kejadian pertama yang disaksikan oleh Musa alaihissalam. Nggak lama kemudian datang orang kedua, anak kecil, umurnya antara 9 sampai 10 tahun, belum balik. Anak kecil datang, minum air dari mata air itu, kemudian dia melihat kantong uang itu. Anak kecil ini nggak pakai banyak pikir, ngambil kantong uang, pergi. Orang yang kedua. Orang yang ketiga, Musa alaihissalam saksikan seorang kakek tua, matanya buta. Kakek ini datang ke mata air yang sama, dia minum, dia dengar suara air, dia minum, kemudian dia wudhu, dia ingin sholat. Dalam kisah ini dikatakan dia ingin sholat. Entah sholatnya waktu itu bagaimana, itu Allah lebih tahu, karena kita tidak tahu bagaimana sholatnya di zaman Musa alaihissalam, berapa rakaat, apa saja namanya, karena kita tahunya sholat yang dalam Islam yang sekarang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, orang ini mau sholat, habis selesai wudhu, mau sholat, sudah minum, kemudian penunggang kuda orang yang pertama kembali. Dia tanya si kakek tua ini, hai kakek, lihat nggak uang saya di sini? Si kakek bilang, saya buta, saya nggak bisa melihat apa-apa. Dia spontan nuduh, saya baru kok tinggalkan tempat ini dan saya yakin jatuh di sini uang saya. Kamu masih sembunyikan? Kata si kakek, geledah saja barang saya. Saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu apa-apa. Intinya orang ini nggak mau terima, bertengkarlah dua-duanya. Akhirnya si penunggang kuda membunuh si kakek. Ini terlihat di depan matanya Musa alaihissalam. Kasus. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu di posisinya Musa alaihissalam, siapa yang salah di sini dan siapa yang benar? Si anak kecil mengambil duit, si penunggang kuda hilang duitnya, si kakek tua wudhu dibunuh. Ternyata Musa alaihissalam tidak tahu, karena pandangannya Musa, si kakek tua yang dibunuh tidak salah. Dalam pandangan Musa sebagai manusia, si pemilik kuda juga tidak salah, karena dia menuntut haknya. Dia tahunya hilang sudah, dia tidak tahu kalau ada anak kecil datang mengambilnya. Dia pikir baru saja kok terjadi, dan orang di mata air cuma dia, si kakek ini. Dan anak kecil yang pergi membawa uang itu. Maka Musa alaihissalam bingung, dia ingin jawaban. Bagaimana sih sebenarnya dengan keadilan Allah dihakimi ini? Maka dia pun berkata, ya Allah, aku tidak sabar nih. Sampaikan ya Allah bagaimana keadilanmu. Datanglah Jibril AS dan mengatakan, hai Musa, Tuhanmu memberikan salam dan mengatakan kepadamu bahwasanya memang kamu tidak bisa sabar. Karena kejadiannya seperti ini. Sebenarnya orang yang paling benar dari tiga orang itu si anak kecil. Anak kecil tadi datang minum, ambil duit, pergi. Di mata kita manusia berarti dia mencuri kan? Tapi dalam pandangan Allah di sini dari riwayat ini, anak kecil itu yang paling benar. Dan yang salah penunggang kuda sama kakek yang buta matanya. Musa AS penasaran, gimana bisa? Jelas-jelas di depan mata saya yang salah si anak kecil. Lalu Jibril mengatakan sebenarnya ceritanya begini. Anak kecil ini yang memang di mata Allah benar. Dia memiliki seorang ayah yang ayahnya sudah meninggal dunia dibunuh orang. Ayahnya anak kecil ini pernah jadi pegawai di rumahnya penunggang kuda. Dan penunggang kuda ini pernah tidak memberikan gaji kepada ayahnya si anak ini. Dan jumlah gaji yang dia tidak kasih sejumlah uang dinar yang ada di kantong itu. Dengan kuasa Allah, orang yang tadi berbuat zalim tidak memberikan haknya orang lain ini, itu mengambil uang yang dia ingin bawa dalam safarnya tanpa dia sadari sejumlah uang yang dia tidak kasih ke pegawainya yang dulu bekerja. Gaji-gaji ditumpuk-tumpuk tidak dibayar. Maka karena tidak dibayar, Allah Subhanahu wa taala menginginkan karena orangnya sudah mati, haknya didapatkan oleh ahli warisnya. Maka dengan hikmah Allah, jatuhlah uang itu, diambillah oleh anak si
laki-laki yang dizalimi tadi. Musa alaihissalam bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang buta? Oke lah, kalau tadi penunggang kuda, ayahnya si anak ini pernah kerja dan seterusnya. Baik, yang buta bagaimana? Dikatakan oleh Jibril alaihissalam, yang buta ini adalah pembunuh ayahnya si anak. Jadi tadi sudah dibilang di awal kisah, kalau ayahnya anak ini mati terbunuh dan yang membunuhnya si buta. Maka dengan hikmah Allah, ada tanda kutip caranya Allah Subhanahu wa taala mengatur sebuah strategi, sebuah tipu muslihat, tanda kutip yang dikatakan kaid, sebagaimana Allah mengatakan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu muslihat, maka aku juga mengatur itu buat mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya mengembalikan hak orang yang terzalimi tadi, si ayahnya anak tetap mendapatkan untuk ahli warisnya uangnya dia, dan tetap terbunuh orang yang membunuhnya, dan yang membunuhnya adalah orang yang zalim. Dari ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memiliki campur tangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Begitu teman-teman sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.